Ekonomi Bali tanpa pariwisata. Mungkinkah? Headline Bali Post yang tercetak dengan huruf kapital berwarna merah itu seakan mengajak segenap krama Bali untuk merenungkan kembali, benarkah ekonomi Bali sepenuhnya bergantung pada pariwisata? Kondisi pariwisata Bali akibat pandemi COVID-19 memang dapat dikatakan sedang limbung, untuk tidak mengatakannya sebagai kolaps atau bahkan mati suri. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa multiplier efek COVID-19 memberi dampak rantai ikutan yang panjang terhadap kondisi ekonomi masyarakat Bali. Berawal dari dihentikannya penerbangan dari dan ke Tiongkok, kemudian diikuti dengan beberapa rute penerbangan yang lain, sehingga menghambat kedatangan wisatawan asing yang merupakan bahan bakar ekonomi Bali. Situasi ini berlanjut dengan dihentikannya PHR, pajak hotel dan restoran untuk sementara waktu, agar hotel dan restoran dapat bernafas karena terimbas kehilangan konsumennya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa PHR merupakan sumber PAD, pendapatan asli daerah utama bagi kabupaten kota di Bali, sehingga gerak ekonomi pemerintah kabupaten kota menjadi tersendat. Belum lagi ditimpali dengan adanya penundaan beberapa event yang rencananya akan diselenggarakan di Bali. Lengkap sudah, mata air ekonomi Bali menjadi tersumbat. Pariwisata sebagai sektor tersier jasa dalam perekonomian memang merupakan sektor yang rentan terhadap gangguan stabilitas atas keamanan security dan keselamatan safety para wisatawannya. Perekonomian Bali sebenarnya adalah ekonomi yang berbasis pada kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia dengan berlandaskan pada kehidupan pertanian kerama Bali. Sedang pariwisata Bali hanyalah produk akhir sebagai resultan dari kehidupan pertanian dan kebudayaan kerama Bali. Segenap kerama Bali tentu masih ingat bagaimana pariwisata Bali mengalami mati suri setelah terjadi peristiwa bom Bali serta erupsi Gunung Agung. Kedua peristiwa tersebut telah memporak-porandakan perekonomian Bali, sehingga perekonomian Bali sempat mengalami kolaps saat itu. Hanya karena ketangguhan kerama Bali beserta seluruh stakeholder yang saling bahu-membahu sesuai jati diri kerama Bali dengan sifat komunal yang penuh budaya kemitraan berhasil melewati masa sulit tersebut. Namun sepertinya setelah masa krisis itu lewat, belum ada penataan struktur ekonomi Bali secara komprehensif. Struktur ekonomi Bali masih saja kembali bertumpu pada sektor ekonomi tersier berjuluk industri pariwisata, keterpaduan budaya pertanian, budaya tradisi kerama Bali, dan pariwisata menjadi kata kunci dalam upaya menjaga perekonomian Bali. Ketiga sektor utama ekonomi Bali ini merupakan potensi ekonomi yang sudah menjadi social capital, modal sosial bagi kerama Bali. Bali perlu merumuskan kembali modal kekuatan strengths, kelemahan weaknesses, peluang opportunities, dan ancaman threats yang dimilikinya. Setelah pandemi COVID-19 melanda, maka peta situasi Bali atas 4 hal tersebut telah berubah. Bali tidak bisa lagi mengandalkan pada perencanaan yang selama ini telah dan sedang dilaksanakan. Pertanian sebagai sektor ekonomi primer, hakikatnya adalah budaya keseharian kerama Bali. Hanya sektor primer ini masih kurang dilirik akibat kebilau sektor ekonomi tersier melalui dunia pariwisata Bali. Pertanian Bali dapat menjadi motor penggerak ekonomi Bali jika digarap dalam pola industrial farming dengan sentuhan teknologi tinggi high-tech yang bercita rasa tinggi, high touch, serta pembibitan, pembudidayaan hingga pasca panen. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh para stakeholder perekonomian Bali secara komprehensif melalui langkah-langkah yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Tanpa langkah komprehensif itu, niscaya perekonomian Bali akan kembali terseok-seok jika terjadi gangguan dalam stabilitas ekonomi. Apapun jenis pemicu gangguan tersebut, pertama, perlu grand design baru atas Bali pasca pandemi COVID-19 dengan menciptakan keseimbangan antara sektor ekonomi primer, sekunder, dan tersier. Sehingga pada saat terjadi gangguan pada salah satu sektor ekonomi, dua sektor ekonomi yang lain masih memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi Bali yang terganggu. Kedua, menggarap sektor ekonomi sekunder secara lebih serius. Selama ini, sektor sekunder cenderung berjalan atas kreativitas kerama Bali sendiri. Saat ini masih ada kecenderungan dukungan yang cukup besar hanya pada sektor tersier, utamanya pariwisata. Karena sektor ini lebih terasa kemilau dengan gemilang dolarnya tanpa menyadari bahwa sektor tersier ini rapuh dan rentan dari tekanan stabilitas ekonomi. Ketiga, harus kita ciptakan equilibrium, keseimbangan baru pada perekonomian Bali. Dibutuhkan tatanan peran baru dari masing-masing sektor ekonomi primer, sekunder, dan tersier. Dengan mindset pola pikir mengembalikan kehidupan keseharian masyarakat dalam anatomi yang sehat sesuai sendi sosial budaya kerama Bali. Kerama Bali telah diberi pengalaman ekonomi menghadapi tragedi bom Bali dan erupsi Gunung Agung. Pengalaman berharga tersebut tentu dapat menjadi referensi bagi segenap kerama Bali dalam menghadapi krisis ekonomi akibat secara tidak langsung dari pandemi COVID-19 saat ini. Pengalaman selalu merupakan guru terbaik. Sayangnya, pengalaman selama ini acap kali mengajarkan bahwa kita tidak pernah belajar dari pengalaman. Bali Post melaporkan.